Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pokok bahasan tentang latihan soal mengenai pola-pola hereditas. Jika kemarin video yang telah dibuatkan yang pertama tentang hukum Mendel 1 sudah selesai kami buatkan, yang kedua hukum Mendel juga sudah selesai kita bahas, termasuk yang kemarin yaitu tentang penyimpangan semua hukum Mendel, baik interaksi alel ataupun interaksi gen sudah kita bahas ya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas 4 pokok bahasan yang berkenaan dengan latihan soal pola-pola hereditas lanjutan, yaitu tentang tautan gen, pindah silang, tautan seks, dan golongan darah pada manusia. Gitu ya. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke pokok bahasan pertama, gitu, yaitu tentang tautan gen. Oke, berbicara tautan gen, ya ingat sama kalian, perlu diketahui bahwa tautan gen atau pautan gen gitu ya, dia adalah terdapatnya dua atau lebih gen. Jadi bisa dua, bisa lebih gen pada sebuah kromosom yang sama dan cenderung memisah secara bersama-sama. Artinya, ketika dua gen atau lebih ini dia sudah dikatakan sebagai tautan atau pautan gen, maka gen tersebut tidak bisa memisah masing-masing. Artinya, jika mau berpisah, maka dia berpisah secara bersama-sama, gitu ya. Artinya, ketika A berpautan dengan B, maka A dan B jika dia berpisah, maka A dan B bersama-sama memisahnya, tidak memisah masing-masing, gitu ya. Atau peristiwa di mana dua atau lebih gen terdapat pada satu kromosom yang sama, gitu ya. Itu dia nama lainnya. Oke, lebih enak nanti kita akan coba di aplikasi latihan soalnya, gitu ya. Ingat bahwa ketika gen dikatakan sudah bertautan atau berpautan, maka gen tersebut tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Kita akan membahasnya. Coba perhatikan. Yang pertama, nomor 1. Jika individu katanya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan D besar D kecil, katanya ini individu genotipnya seperti ini, dan di mana C besar dan D besar katanya dia berpautan atau bertautan, maka C dan D tidak bisa dipisahkan, gitu ya. C dan D selalu akan bersama-sama jika dia akan berpisah, gitu ya. Selalu bersama-sama, bergandengan, gitu ya. Tidak bisa dipisahkan C besar dari D besar ataupun sebaliknya, D besar tidak bisa berpindah dari C besar, gitu ya. Jadi harus bersama-sama. Jadi sudah berpasangan, gitu ya. Nah, yang ditanyakan, maka macam gamet yang terbentuk ada berapa? Nah, oke, macam gamet berarti ya. Oke, cara lamanya dulu akan saya terangkan. Begini ya cara lamanya. Ini kamu kelola dulu A besar A kecil, pakai rumus dulu. Dia 2 pangkat berapa? Ini 2 pangkat 1. Yang ini juga 2 pangkat 1. Yang ini 2 pangkat 1. Yang ini dia juga 2 pangkat 1. Ini rumusnya gitu ya. Nah, dikarenakan A besar A kecil 2 pangkat 1, maka sama kamu turunkan gitu ya. A besar dan A kecil gitu kan ya, diturunkan. Terus B besar B kecil turunkan juga sama kamu 2 pangkat 1, berarti dua hurufnya, dua-duanya kalian turunkan. B besar B kecil gitu ya. Terus B besar B kecil gitu ya. Termasuk C besar C kecil ini 2 pangkat 1, berarti 2 gamet gitu ya. Turunkan C besar C kecil, C besar C kecil, C besar C kecil, C besar C kecil gitu ya. Terakhir D-nya, ini juga D sama gitu ya, diturunkan 2 pangkat 1, berarti turunkan D besar D kecil, D besar D kecil, D besar D kecil, ini juga sama. D besar D kecil, ini juga sama.
D besar, D kecil, D besar, D kecil, D besar, D kecil, D besar, D kecil, gitu ya. Ini dia penurunan rumusnya. Ini cara lambatnya dulu ya, nanti cara cepatnya dikasih tahu. Oke, lalu kamu gabungkan A besar, B besar, C besar, dan D besar. Ini gamet yang pertama. A, ba, ca, da, gitu ya. Ini bisa terbentuk. Kenapa? Sebab C dengan D tidak dipisahkan. Tuh, bergabung gitu ya. Dia berpautan, berarti gamet ini bisa terbentuk gitu ya. Yang kedua, kalau yang ini A, ba, ca, di, C besar dipisahkan dari D besar. Maka ini tidak terbentuk, ini tidak bisa gitu ya, sebab C tidak bisa lepas dari D besar gitu ya. Oke. Terus yang ini C kecil dengan D besar juga tidak bisa gitu ya, ini dipisahkan. Kalau yang ini A besar, B besar, C kecil, D kecil. Ini bisa. Kenapa bisa? Sebab C dan D kecil ini tidak ada hubungannya dengan C besar, D besar gitu ya. Tidak mengganggu hubungan antara C besar dengan D besar gitu ya. Jadi bisa terbentuk. Yang ini juga bisa terbentuk A besar, B kecil, C besar, D besar bisa. Ini dipisahkan, maka ini juga tidak bisa. Nah, ini C kecil dengan D besar, ini juga tidak bisa. Nah, kalau yang ini masih bisa gitu ya. A besar, B kecil, C kecil, D kecil. Oke. Kalau yang ini C dengan D besar bisa, berarti A kecil, B besar, C besar, D besar gitu ya. Yang ini gametnya tidak bisa. Sebab dipisahkan, yang ini juga C kecil dengan D besar tidak bisa dipisahkan itu ya. Yang ini bisa. A kecil, B besar, C kecil, D kecil bisa. Yang ini bisa C dengan D besar, A kecil, B kecil, C besar, D besar gitu ya. Yang ini dipisahkan tidak bisa. Kalau yang ini C kecil dengan D besar juga tidak bisa. Dan yang terakhir baru bisa A kecil, B kecil, C kecil, D kecil gitu ya. Jadi kalau diminta berapa gamet yang terbentuk, maka jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 gamet yang kemungkinan terbentuk. Berarti jawabannya adalah C gitu ya. Ini adalah cara lambatnya. Jika mau cara cepatnya gampang, tinggal seperti ini. Kalau cepatnya pakai rumus 2 pangkat N gitu ya. Gametnya apa? Tulis dulu A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Di mana C dan D berpautan, berarti dianggap satu yang ini, gitu ya. Oke, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 1, dianggap satu kan ya, sebab dia berpautan tidak bisa dipisahkan. Berarti tambah-tambahkan 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 1, berarti 2 pangkat N. N-nya itu berarti berapa? 1, 2, 3 gitu ya. N-nya itu adalah 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 berapa? Jumlahnya 8 gitu ya. Itu soal yang pertama. Oke, soal yang kedua. Oke, ini boleh dipoto dulu atau diperhatikan dulu ya. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, sekarang soal yang kedua. Oke, siap. Ini tadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang soal yang kedua. Yang kedua, suatu individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil. Jika dalam meosisnya ada pautan katanya antara A besar dengan B besar dan A kecil dengan B kecil. Ini berpautan, berarti yang ini tidak bisa dipisahkan, yang ini juga tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Nah, maka kemungkinan macam gamet yang terbentuk, rumuskan dulu. 2 pangkat 1, ini juga sama. 2 pangkat 1, ini juga 2 pangkat 1. Yuk, turunkan. Ini 2 pangkat 1 berarti A besar, A kecil. B-nya 2 pangkat 1, turunkan juga 2. B besar, B kecil. B besar, B kecil. C-nya 2 pangkat 1 sama, turunkan. C besar, C kecil. C besar, C kecil. C besar, C kecil. C besar, C kecil. Gitu ya. Gabungkan. Ini gamet yang pertama mungkin tidak A dengan B. Bisa berarti ya. A, B, C mungkin. Ini kan berpautan, jadi harus digabungkan. Yang ini bisa tidak? Bisa.
A besar, B besar, C kecil. Bisa gitu ya, sebab A dan B-nya tidak dipisahkan. Sekarang yang bawah, A besar dengan B kecil. Dipisahkan, berarti nggak bisa yang ini. Termasuk yang ini pun tidak bisa, sebab B dipisahkan dari A, A juga dipisahkan dari B. Gitu ya. Sekarang yang bawah, yang ini bisa tidak? A kecil dengan B besar. Tidak bisa ya, ini dipisahkan. Nggak bisa. Yang bawahnya bisa tidak? A besar dengan A kecil dengan B besar tidak bisa ya sebab dipisahkan. Sekarang yang ke bawah A kecil B kecil berpautan bergabung bisa ya. A B C besar. Yang bawahnya bisa A B C kecil gitu ya. Jadi berapa macam gamet yang terbentuk? 1 2 3 4. Ada 4. A baca, mana A baca? Ini dia A baca. Abaci, abaci ini. Yang ketiga, ibica, ini dia ibica. Yang ketiga, ibici. Nah, ini dia ibici. Jadi jawabannya adalah D, gitu ya. Itu cara menjawab bagaimana teknik menjawab pautan gen, gitu ya, atau tautan gen seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke pindah silang. Oke, yang seperti apa pindah silang? Seperti ini. Pindah silang itu dia merupakan peristiwa bertukarnya gen-gen suatu kromatid gitu ya dengan kromatid homolognya. Nah, ini kata kuncinya. Mesti kromatid homolognya, bukan kromatid non-homolog gitu ya. Jadi pindah silang dia bisa bertukar gen-gennya antara satu kromatid dengan kromatid homolognya gitu ya. Nah, karena kromosom saling melilit satu dengan yang lainnya. Ketika melilit otomatis dia memungkinkan untuk terjadinya pindah silang gitu ya. Nah, hal tersebut terjadi saat proses apa? Gametogenesis. Jadi saat proses pembentukan gamet baik sperma ataupun ovum. Nah, pindah silang dirumuskan dengan seperti ini gitu ya. NPS atau nilai pindah silang gitu ya. NPS atau nilai pindah silang. Rumusnya jumlah tipe rekombinan dibagi jumlah individu seluruhnya. Apa itu jumlah tipe rekombinan? Jumlah tipe rekombinan itu adalah sifat anak yang berbeda dari kedua induknya. Saya ulangi gitu ya. Jumlah tipe rekombinan itu adalah sifat dari anak ya yang berbeda dari kedua induknya. Itu baru dikatakan sebagai jumlah atau tipe rekombinan. Jumlah individu total nanti anaknya jumlahkan aja keseluruhannya dikali 100%. Gitu ya, ini rumusnya. Coba kita aplikasikan. Persilangan lalat buah jantan. Nah, ini parentalnya. Tulis sama kalian. Parental gitu ya. Induknya nih. Ada abu, katanya sayapnya panjang. Nah, abu panjang, sayap panjang gitu ya. Heterozigot katanya disilangkan dengan betinanya warna hitam, sayapnya pendek. Nah, ini parentalnya gitu ya. Nah, kenapa kita harus menuliskan parental? Sebab kita akan mencari rekombinan. Jadi kita harus tahu dulu induknya seperti apa gitu ya. Terus diperoleh keturunan. Oh, ada filialnya katanya. Ada filial. Filialnya itu yang pertama katanya 965 individu abu sayap panjang. Abu panjang katanya. Yang kedua, anaknya apa? 944 sayap pendek katanya. Apa ininya hitam ya? Hitam, sayapnya pendek. Oke. Yang ketiga mana? Yang ketiga ini gitu ya. 206 hitam panjang. Tulis hitam panjang. Sayapnya panjang gitu ya. Yang keempat ada 185. Nah, ini 185 apa katanya? Abu pendek. Dia abu sayapnya pendek gitu ya. Nah, dari jumlah keseluruhan anaknya itu kalau dijumlahkan katanya gitu ya. Ini teh 2.300 ekor anaknya itu. Gitu ya. Jadi nggak usah dijumlahkan lagi nih. Sudah ada jumlah totalnya. Berapa nilai pindah silangnya? Berarti sama kamu gini kan. NPS sama dengan
nilai rekombinan per nilai total dikali 100%. Nah, yuk kita cari. Mana nilai rekombinannya? Nilai anak yang berbeda dengan induknya. Induknya abu panjang. Mana induk? Nah, ini induknya abu panjang. Sama tuh ya. Terus hitam pendek. Mana anak yang sama dengan induk? Hitam pendek. Nah, berarti yang ini jangan dijumlahkan. Dia bukan nilai rekombinan. Yang nilai rekombinan itu adalah yang ini. Nilai atau sifat anak yang berbeda dengan induknya. Gitu ya. Gitu. Berarti ini dia nilai NR-nya. Berarti NR itu 206 ditambah 185 per jumlah total. Jumlah totalnya adalah 2300 dikali 100%. Yuk. Oke, berapa? Yuk bareng-bareng. Oke, jumlahkan 206 ditambah 185 berapa? Ini 391 ya. Tulis sama kamu berarti 391 per 2300 gitu ya, dikali 100%. Berarti hasilnya langsung persenkan aja. Berarti 206 tambah 185 tadi itu kan 391 dibagi 2300 dikali 100%. Oke, jadi perhitungannya itu adalah hasilnya 17%. Gitu ya. Nah, ini dia hasilnya NPS-nya. Jadi nilai pindah silangnya adalah 17%. Ini dia hasilnya. Gitu ya. 17% kalau ditanyakan NPS. Seperti itu. Ini dia cara menghitungnya. Ya, bisa ya. Oke, terus yang kedua. Soal yang kedua. Coba. Persilangan antara individu dihibrid heterozigot terangkap dengan homozigot resesif. Nah, ini induknya parentalnya. Abu-abu sayap panjang, terus satu lagi dikawinkan dengan hitam sayap pendek. Gitu ya, ini parentalnya. Nah, bentuk parental genotipnya ini dengan yang ini. Berarti kalau diminta NPS, tuliskan nomor 2. NPS sama dengan nilai rekombinan per nilai total dikali 100%. Yuk kita cari NR-nya mana yang berbeda dengan induknya. Induknya itu heterozigot. Nah, ini dia induknya. A sama yang homozigot. Ini dia induknya. Berarti yang ini adalah NR yang pertama. Ini adalah NR yang kedua. Gitu ya, sok masukkan. Berarti NR-nya 200 ditambah 200 per jumlah total, totalkan dulu sama kalian. Nah, ini 800 ditambah 200. Nah, 1000 ditambah 800 tambah 200 berarti 2000 dibagi totalnya itu 2000 gitu ya. Dikali 100%. Maka jawabannya jumlahkan sama kalian. 200 ditambah 200 nanti dibagi 2000. Bagi 2000 gitu ya. Nah, berapa coba? 400 kan itu ya. 400 dibagi 2000. Oke, dikali 100% berapa? Betul, hasilnya adalah 20%. Gitu. Itu nomor 2. Nomor 3 kita cari persilangan lalat buah jantan abu. Tulis dulu parentalnya berarti abu sayap panjang. Ini induknya nih. Selalu dicari dulu induknya ya, biar nanti ketahuan NR-nya. Terus persilangan lalat buah jantan abu sayap panjang heterozigot dengan lalat buah betina hitam. Hitam sayap, apa katanya? Hitam sayap pendek. Ini induknya ya. Pendek gitu. Diperoleh keturunan, ada filialnya. Katanya yang pertama 965. Ini 965 individu abu panjang gitu ya. Terus yang kedua 944 hitam pendek gitu ya. Oke, terus yang C 206 apa ini hitam
panjang. Oke, gitu. Terus yang D itu, oh yang ditanyakan gitu ya. Yang ditanyakan ini nilainya tidak ada, katanya ini abu pendeknya nggak ada gitu ya. Ini yang ditanyakan. Sedangkan NPS-nya katanya nilai pindah silangnya katanya 17% gitu ya. Nah, ini berarti kebalikan yang tadi ya. Ini berarti sisanya ya pasti 185 ini jawabannya ya. Yang ini ya 17%. Tapi nggak apa-apa, kita hitung aja ya. Berarti caranya NPS sama dengan NR per NT dikali 100%. Berarti kan NPS-nya sudah ada 17% gitu ya. Terus NR-nya mana? NR kita cari. Ini abu panjang sama dengan induk, kita pendek sama induk, berarti NR-nya yang ini gitu ya. Ini NR berarti 206 ditambah X kan yang dicari ya. Dibagi 2.300 dikali 100% gitu ya. Nah, jadi kamu cari yang X-nya gitu ya. X-nya itu berarti kalikan aja kawin silang gitu ya. X-nya itu dia didapatkan sebanyak 185 ekor gitu ya, abu pendek gitu. Ini dia X-nya. Ini adalah nilai X-nya. 185 gitu ya. Boleh dicari lagi sama kalian, boleh ya. Itu 185 ya. Oke, itu dia mengenai tentang pindah silang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang, bentar ini loading gitu ya. Kita akan membahas tentang tautan seks gitu ya, atau pautan seks. Nah, ini berbicaranya tautan seks atau pautan seks, nanti ada yang terpaut kromosom X, ada yang terpaut kromosom Y. Ini yang mesti kalian perhatikan. Jika terpaut kromosom X misalkan adalah penyakitnya itu hemofilia gitu ya. Ini dia penyakit yang ditandai darah sukar membeku bila terjadi luka gitu kan ya, itu hemofilia. Disebabkan oleh gen resesif H kecil yang terpaut ke kromosom X. Berarti tidak terpaut kromosom Y. Nanti kelainnya beda lagi gitu ya. Nah, pada laki-laki misalkan yang hemofili itu nanti ada dua genotip gitu ya. Kalau laki-laki normal, nanti laki-laki yang normal tulisnya itu, cara penulisannya itu X H besar Y gitu. Jadi H kecilnya itu dirubah dengan H besar. Jadi kalau laki-laki, saya tulis lagi di sini ya. Jadi kalau laki-laki itu dua kemungkinan, kalau dia normal, boleh cara menulisnya XHY gitu ya. Atau mau menulis juga tanpa ada H-nya misalkan, jadi XY, boleh, ini juga normal. Nah, kalau laki-laki kelainan, ini yang normal. Kalau laki-laki yang hemofilia, berarti ditulisnya X, H kecil, Y. Ini untuk yang laki-laki hemofilia. Gitu ya, cara nulisnya seperti ini. Tapi kalau perempuan ada tiga kemungkinan. Jika ada yang nulis XH besar, XH besar, berarti dia normal. Tapi normalnya dalam keadaan homozigot gitu ya. Nah, kalau XH besar 1 XH kecil yang ini berarti dia dalam keadaan karier. Apa itu karier? Berarti dia normal tetapi dia pembawa sifat hemofilia. Tetapi orang yang pembawa itu memang dalam keadaan normal. Hanya di dalam tubuhnya membawa sifat gen pembawa hemofilia gitu ya. Dia sendirinya mah normal gitu. Terus ada perempuan hemofilia, berarti XH kecil sama XH kecil. Berarti kalau yang begini, ini dia kelainannya. Gitu ya, seperti itu. Oke, ada juga di buta warna. Sama saja sebetulnya namanya, hanya diganti H-nya, H kecilnya dengan CB. Gitu ya. Oke, ada buta parsial atau sebagian berarti tidak dapat membedakan warna tertentu saja kalau parsial ya. Tapi kalau buta warna total berarti dia tidak dapat membedakan semua jenis warna. Nah, kalau laki-laki sama, si pangkatnya itu diganti sama CB bukan sama H gitu ya. Jadi kalau laki-laki normal X,
CB pakai kapital. Jadi kalau pakai huruf-huruf kapital berarti dia normal gitu ya. X, CB, Y berarti normal laki-laki. Kalau laki-lakinya buta warna berarti CB-nya pangkatnya itu harus kecil. Gitu ya. X, CB-nya itu kecil gitu ya. Berarti dia buta warna laki-laki. Y, itu ada Y-nya berarti laki-laki. Pun dengan perempuan, perempuan itu ada dalam keadaan homozigot normalnya seperti ini. Ini dia homozigot, berarti pangkatnya harus besar-besar gitu ya. XCB, XCB, pangkatnya besar, berarti dia normal homozigot. Karier juga tadi disebutkan sama normal, normal karier, berarti dia pembawa. Tapi ingat ya, pembawa itu dia orangnya normal, hanya pembawa sifat jelek yang nantinya diturunkan ke anaknya, gitu ya. Tapi dia sendiri dia normal. Terus ada yang buta warna, perempuan buta warna, berarti XCB kecil, XCB kecil, gitu ya. Pangkatnya harus menggunakan pangkat yang kecil, bukan huruf kapital, gitu ya. Huruf kecil-kecil. Itu yang pertama terpaut X, yang kedua ada yang terpaut Y. Ini berarti pada laki-laki saja. Kalau terpaut X bisa di laki-laki, bisa di perempuan, gitu kan ya. Tapi kalau terpaut Y ini otomatis akan turunnya itu ke anak laki-laki. Contohnya adalah histrik gavior gitu ya, atau rambut kasar seperti duri landak gitu. Itu dia nempelnya di kromosom Y. Berarti hanya di laki-laki saja kelainan ini gitu ya. Ada webed atau selaput di antara jari-jari gitu ya. Ini jadi jari-jarinya itu punya selaput. Atau hipertrikosis gitu ya. Pada telinganya itu dia ditumbuhi rambut, ada rambut-rambutnya panjang gitu ya. Seperti itu. Itu adalah tautan seks. Nah, bagaimana aplikasi soalnya? Soalnya seperti ini, ada 4 soal kita kerjakan ya. Oke, yang pertama kita kerjakan. Wanita normal, katanya wanita itu normal, tapi katanya ayahnya buta warna. Berarti sifat ayah buta warna ini melekat pada wanita normal ini. Berarti wanita normal ini dalam keadaan karier, pembawa, gitu ya. Oke, menikah dengan laki-laki normal, katanya si perempuannya dia karier. Karier apa? Buta warna. Berarti begini ya. XCB gitu ya, di sini besar, XCB besar dengan XCB kecil. Ini karier berarti. Menikah dengan laki-laki normal berarti XCB Y gitu ya. Oke, terus kemungkinan akan lahir laki-laki buta warna. Oh, diminta laki-laki buta warna berapa persen katanya ya. Kata kunci laki-laki buta warna. Oke, sama hukum Mendel 1. 2 pangkat berapa ini? Karena berbeda, ini 2 pangkat 1. Ini juga berbeda, 2 pangkat 1. Gitu ya. Berarti turunkan dua-duanya. Gitu ya. Berarti X CB besar dengan X CB kecil. Nah, ini juga sama diturunkan X CB besar sama Y gitu kan ya. Lalu kawin silangkan. Ini keturunannya F1-nya. Ini dengan ini berarti X CB besar X CB besar gitu ya. Ini kawinkan. Ini yang jantannya berarti ya. Ini X CB besar Y. Ini kawinkan ke sini. Ini karier berarti X CB besar sama X CB kecil. Ini ke sini kawinkan berarti X CB sama Y gitu ya. Berarti anak perempuannya itu kan ini dia dalam keadaan normal homozigot, anak perempuan kedua dalam keadaan normal tapi karier atau pembawa sifat. Berarti kalau diminta anak perempuannya itu dia 100% dalam keadaan normal gitu ya. Dalam keadaan normal gitu. Tapi kan yang ditanya bukan itu, yang ditanya adalah laki-laki buta warna. Nah, dikarenakan ada jenis kelamin, maka kamu cari di antara anak laki-laki saja. Anak perempuannya jangan dihitung. Berarti ini anak laki-laki saja, gitu ya. Anak laki-laki saja diminta buta warna. Buta warna yang mana? Yang ini yang bawah, gitu ya. Yang ini yang dalam keadaan buta warna. Nah, dikarenakan minta di anak laki-laki saja, anak laki-laki itu ada dua kemungkinan, ada yang normal, ada yang buta warna. Yang buta warna ada berapa? Ada 1 di antara 2 anak laki-laki. Jadi jawabannya adalah nih 1/2 gitu ya. Jadi 1/2 atau setengahnya gitu ya. Berarti berapa jawabannya? 50% gitu ya.
Awas, kalau ada jenis kelamin, berarti kamu bandingkannya di antara jenis kelamin itu. Anak laki-laki kan ada dua kemungkinan. Jadi, buta warnanya ada satu, berarti satu di antara dua anak. Setengah, gitu ya. Oke, nomor satu itu. Nomor dua, laki-laki hemofili. Katanya, oh laki-laki hemofili, tulis H, X, H, Y, gitu kan ya. Menikah dengan perempuan normal, tapi normalnya homozigot. Oke, tuliskan. Berarti harus pakai lambang yang besar, gitu ya, kapital. Ini dia normal, homozigot. Terus katanya apa lagi? Maka peluang munculnya anak laki-laki normal diminta jenis kelamin laki-laki dan normal, gitu ya. Oke, ini 2 pangkat 1 sama ini juga, ini kalau ini 2 pangkat 0, gitu ya. Nah, sama hurufnya. Berarti turunkan ini 2 XH kecil, Y. Yang ini turunkan satu huruf saja, XH besar. Maka keturunannya adalah ini dengan yang ini, gitu ya. Berarti menghasilkan perempuan yang karier normal, pembawa sifat, satu lagi yang ini. Terus laki-laki dalam keadaan normal. Diminta adalah laki-laki normal. Laki-laki normal mana ini? Berapa? Cuman satu. Dan satu ini semuanya dalam keadaan normal. Berarti jawabannya berapa persen? 100% anak laki-laki normal. Gitu. Ya. Oke, nomor 2. Terus nomor 3. Oke. Kalau nomor 3, hemofilia katanya disebabkan oleh gen terpaut X. Betul. Jika seorang wanita normal ayahnya hemofilia, berarti wanita itu karier gitu ya. X, H besar, X, H kecil gitu ya. Menikah dengan pria normal, katanya menikah dengan laki-laki yang tidak hemofilia. Ya begini gitu ya. Oke, kemungkinan fenotip anak-anaknya, oh diminta fenotip anak-anaknya. Ada jenis kelamin tidak? Nggak ada gitu ya. Berarti kemungkinan aja gitu ya. Ini berarti 2 pangkat 1, ini juga dia 2 pangkat 1. Berarti turunkan dua-duanya. XH besar, XH kecil. Yang ini XH besar dan Y gitu ya. Kawinkan ini dengan ini berarti XH besar, XH besar perempuan normal ya. Ini dengan ini laki-laki normal, XH besar, Y. Ini dengan ini perempuan normal karier, H besar, X, H kecil. Ini dengan ini laki-laki berkelainan ya, laki-laki hemofilia. Nah, gitu. Nah, ya ini anaknya. Perempuan dua-duanya normal, perempuan 100% normal. Nah, laki-laki ini di antara anak laki-laki kalau diminta jenis kelamin, laki-laki berarti 50% nih. 50% kalau diminta di antara laki-laki berarti laki-lakinya 50% dia hemofilia, ya. Nah, 50% normal, 50% hemofilia. Yuk, kita cari kemungkinan anak-anaknya katanya. Semua anak wanita karier. Anak wanita semuanya karier? Tidak. Satu kan homozigot, ini normal. Gitu ya. Yang karier itu cuma satu. Gitu ya. Berarti salah. Terus 50% anak laki-lakinya karier. Anak laki-laki tidak ada yang karier. Anak laki-laki itu kalau dia normal, ya normal. Kalau dia kelainan, ya kelainan. Gitu ya. Ingat sifat karier, sifat pembawa tidak ada di laki-laki. Berarti ini salah. Adanya di perempuan gitu ya karier itu. 50% anak laki-lakinya hemofilia. Betul tidak? 50% anak laki-laki. Berarti di antara anak laki-laki. Betul ya? Betul. Set. Ini kita betulkan dulu. Kita cari yang lain. Takutnya ada yang betul juga. 75% anaknya normal katanya dan 25% anak-anaknya hemofilia. Ini bisa tidak? Bisa, ini juga kan ini normal, ini normal, ini normal tanpa adanya jenis kelamin. Berarti kan ini 3/4 yang normalnya gitu ya. Berarti 75% bisa gitu ya. Dan 25% ini satu di antara 4 yang kenanya. Ini juga bisa gitu ya. Oke, terus 100% anaknya normal, salah. Jadi jawabannya bisa yang C, bisa yang D gitu ya. Nomor 3 ada 2 jawaban gitu. Oke, terus yang terakhir nomor 4 yaitu tentang peta silsilah atau pedigree pewarisan sifat buta warna gitu ya. Baik, berdasarkan peta silsilah di atas maka genotip parentalnya diminta parental gitu ya. Oke, ini adalah karier gitu ya. Berarti kamu tulis kalau ini karier berarti X ini penyakitnya apa? Buta warna. Berarti CB besar dengan X, CB kecil gitu kan ya.
Oke, berarti ini laki-laki buta warna X, CB kecil, Y gitu kan ya. Oke, caranya begini. Tarik ini yang sudah pasti itu ini kan ya. Oke, atau saya hapus dulu semuanya ya. Sini juga nggak apa-apa ya. Oke, kita coba. Y ini milik siapa? Y ini milik ayah. Tulis, simpan di ayah. XCB kecil milik siapa? Pasti ini kiriman dari ibu. Pasti ini XCB kecil. Gitu kan ya. Sudah beres. Nah, sekarang ini kan perempuan normal homozigot kan ya. Homozigot berarti yang ini mah XX normal. Ini juga XY normal ya. Y milik siapa ini? Milik ayah. X ini milik siapa? Milik ibu. Berarti ibunya adalah karier gitu. XCB besar dengan XCB kecil. Berarti si ayahnya ini kan normal kan ya. Berarti si ayahnya itu adalah dalam keadaan dia normal CB gitu. Yuk kita coba silangkan. Ini kita coba silangkannya di sini tulis lagi. XCB besar sama XCB kecil disilangkan dengan X CB besar Y gitu ya, silangkan. Ini dengan yang ini, X CB besar CB besar berarti yang ini diwakilinya normal homozigot, udah ya. Ini X CB besar sama Y berarti yang ini X CB besar sama Y, udah diwakili. Terus yang ini karier perempuan, berarti yang ini gitu ya. Ini karier perempuan. Terus yang ini laki-laki hemofilia. Nah, ini dia. Diwakilinya oleh ini. Tuh, betul ya. Jadi jawabannya adalah perempuannya karier, laki-lakinya normal homozigot. Berarti adalah jawabannya E. Gitu. Ya, nah, normal homozigot laki-lakinya. Oke, itu adalah tentang pautan seks. Gitu ya. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang golongan darah, gitu ya. Oke, adalah golongan darahnya kita akan membahasnya. Ini adalah pokok bahasan terakhir di dalam latihan soal pola-pola hereditas, gitu ya. Berkenaan dengan golongan darah, perlu diketahui sama kalian bahwa golongan darah A itu ada dua genotip. Bisa A homozigot, nulisnya seperti ini, dan A heterozigot, nulisnya seperti ini. Gitu ya. Termasuk B homozigot ini B hetero. Kalau AB berarti hetero seperti ini. Kalau O dia homozigot seperti ini, gitu ya. Oke, MN juga sama gitu ya, golongan darah tipe MN seperti ini gitu ya. Kalau N seperti ini ya, kalau MN ini dia homozigot ini dia MN heterozigot, termasuk resus. Nah, ini dia resus tentang resusnya gitu ya. Resusnya bisa homozigot, ini hetero, kalau yang ini dia homozigot resesif, homozigot dominan ya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Seperti ini sama saja ini dengan yang lainnya gitu ya. Sama saja kita cek nomor 1. Oke, nomor 1. Kemungkinan yang terjadi pada anak yang bergolongan darah A katanya. Maka kedua orang tuanya memiliki golongan darah. Oke, katanya. Ada anak golongan darahnya itu A. Berarti A ini kan bisa tadi dua kemungkinan ya. Bisa golongan darah A homozigot, IA, atau A heterozigot, IAIO. Gitu kan ya. Bisa seperti ini. Berarti kemungkinan ayahnya yang mana? Kita cari. Kalau yang ini berarti A homozigot. A homozigotnya begini. B heterozigot disilangkan dengan B heterozigot berarti BO ya. Ada golongan darah A-nya tidak? Mungkin ini A digabungkan dengan O gitu ya. Bisa jadi tah ada gitu ya. Oke. Terus yang ini keduanya O. Kalau keduanya O disilangkan dengan O. Nggak mungkin ada gitu ya. Kalau yang ini A heterozigot disilangkan dengan B homozigot. Ada tidak golongan darah A? Ini golongan darah A, B. Ini golongan darah B. Gitu ya, tidak ada. Berarti salah. Yang ini B homozigot berarti BB dengan AB. Ini golongan darah AB, ini golongan darah B, berarti tidak ada, gitu ya. Yang ini keduanya orang tuanya AB, berarti AB disilangkan dengan AB, ini mungkin, nah, gitu ya. A, nah ini mungkin yang ini. Berarti jawabannya bisa A, bisa E, gitu ya. Itu dia yang kemungkinan golongan darah seperti itu.
Yang kedua, tentang perkawinan antara golongan darah A heterozigot. A heterozigot, AO, disilangkan dengan B heterozigot, berarti disilangkan dengan BO gitu ya. Akan berpeluang melahirkan anak laki-laki yang diminta, tapi bergolongan darah A. Yuk kita hitung. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 1, kan berbeda ya. Berarti turunkan 2 huruf A dengan O, ini pun sama. B dengan O. Yuk, berarti anak-anaknya adalah kawinkan. Ini golongan darah AB, ini golongan darah AO heterozigot, A heterozigot. Ini nggak ada golongan darah OB, bukan OB, tapi golongan darah B heterozigot. Ini kawinkan, ini golongan darah O, gitu ya. Yang diminta A berarti yang ini, A, gitu ya. Berarti ada berapa? Golongan darah A dari persilangan ini adalah ada 1. 1 di antara berapa? 1 di antara 4 orang gitu ya. 1/4 ini adalah golongan darah A. Tapi diminta laki-laki. Nah, untuk menghitung jenis kelaminnya begini, kawinkan antara perempuan dikawinkan dengan laki-laki gitu ya. Ini 2 pangkat 0. Ini dia 2 pangkat 1. Berarti ini turunkan 1, ini turunkan 2. Kawinkan ini dengan ini jadi anak perempuan, ini dengan ini jadi anak laki-laki. Berarti kemungkinan antara laki-laki dengan perempuan masing-masingnya adalah setengah. Ini untuk menjawab golongan darah, terus satu lagi kalikan untuk menjawab laki-lakinya ini, gitu ya. Setengah kemungkinannya, mau laki-laki mau perempuan, berarti dikalikan 1/2. Berarti ini adalah 1/8. Kalau dipresentasikan, 1/8 ya kali 100%. Berarti hasilnya berapa? Hitung aja gitu ya, 1 dibagi 8 dikali 100% berapa? Ya, jadi hasilnya adalah 12,5% gitu ya. Ini dia jawabannya adalah B gitu ya. Dan yang terakhir kita jawab. Jika nomor 1 katanya golongan darahnya itu AO gitu. Maka golongan darah nomor 2 apa gitu ya. Oke, siap, kita akan coba. Ini adalah AO. Supaya jadi ada B, ini kan jadi AB kan ya. Berarti gabungkan dengan siapa? Dengan B di sini ya. A dengan B jadi AB. Sudah diwakili. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang ada A, ada B. Berarti supaya jadi A, ada ini harus gabung dengan apa di sini? Harus gabung dengan O. Gitu ya. Pasti diwakilinya ini. Jadi B apa? B dengan O. Yuk kita coba. AO dengan BO. Ini 2 pangkat 0 A, 2 pangkat 1 ya. Ini juga 2 pangkat 1 B dengan O. Oke, kawin silang. Ini dengan ini AB. Udah ada wakilnya ini. Ini dengan ini golongan darah A. Ini sudah ada wakilnya. Ini dengan ini golongan darah B sudah ada wakilnya. Berarti yang dua lagi kemungkinannya adalah bisa golongan darah O atau bisa B, bisa A, bisa AB gitu ya. Yang jelas sudah diwakili nih, ada ini, ada AB, ada A, ada B. Jadi induk yang nomor 2 itu adalah B heterozigot. Mana? Nah, ini dia. IB, I0 gitu ya. Heterozigot. Itu saja yang bisa disampaikan dan selesai pokok bahasannya. Hore gitu ya. Jadi pokok bahasan mengenai tentang pola-pola hereditas itu sudah saya bahas semuanya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.